Sebuah perusahaan manufaktur dalam menentukan biaya untuk suatu produk yang akan mereka jual biasanya menggunakan dua macam metode, yaitu metode absorption costing dan variable costing. Nah, absorption costing atau biaya penyerapan itu merupakan metode yang membebankan seluruh biaya manufaktur, baik fixed cost maupun variable cost ke dalam suatu produk yang akan mereka jual. Biaya manufaktur itu sendiri terdiri dari biaya direct materials, direct labor, dan factory overhead. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk membuat laporan keuangan yang nantinya akan dikirimkan kepada pihak-pihak eksternal, karena sudah diatur oleh PSAK. Nah, selanjutnya ada variable costing atau biaya variabel. Metode ini itu merupakan metode yang hanya membebankan biaya variabel manufaktur ke dalam produk. Nah, dalam metode ini, fixed cost itu nantinya akan dibebankan menjadi biaya periode atau period cost. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh pihak internal perusahaan seperti manajer dalam proses pembuatan keputusan. Kemudian kalian bisa memperhatikan gambar berikut agar bisa lebih jelas memahami perbedaan antara absorption costing dan variable costing. Nah, di sini juga tertulis cost of goods manufactured atau harga pokok produksi. Jadi, nanti saat penjurnalannya, kedua metode ini berperan dalam penulisan harga pokok produksi dalam laporan keuangan. Sedangkan jika kita ingin menulisnya di neraca saldo atau balance sheets, akan masuk ke bagian inventory. Nah, dalam laporan keuangan, itu antara kedua metode ini juga memiliki perbedaan penulisan. Nah, pengaruh penggunaan metode absorption costing dalam laporan keuangan itu nantinya akan terletak di cost of goods sold-nya. Jadi, cost of goods sold atau harga pokok penjualan di sini akan disusun dari cost of goods manufactured atau harga pokok produksi dikurangi dengan ending inventory. Nah, sedangkan jika menggunakan metode variable costing, maka penulisan dalam jurnalnya akan menjadi lebih panjang. Karena metode ini hanya memasukkan variable costing dalam menentukan harga suatu produk, sehingga fixed cost-nya harus dipisah dan dikurangi. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar, pada metode variable costing terdapat variable cost of goods sold atau biaya pokok penjualan variabel yang terdiri dari biaya direct materials, direct labor, dan biaya variable factory overhead. Terdapat juga nama akun contribution margin, yaitu manufacturing margin dikurangi dengan variable selling and administrative expenses. Nah, karena terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang sudah disebutkan sebelumnya antara metode variable costing dengan absorption costing, maka hasil akhir dari kedua metode tersebut, yaitu operating income-nya, kemungkinan akan tidak selalu sama, bisa lebih besar salah satunya atau lebih kecil salah satunya. Selain itu juga terdapat perbedaan lain yang dapat dilihat, yaitu pada metode variable costing, fixed cost yang akan digunakan hanya pada periode berjalan saja. Sedangkan pada metode absorption costing, pada metode sebelumnya, fixed cost yang telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan kembali pada periode yang sedang berjalan. Karena pada metode ini, persediaan awal pada periode berjalan dianggap telah mengalami proses produksi pada periode sebelumnya, sehingga harus dihitung lagi pada periode yang sedang berjalan. Kemudian ada efek pada persediaan. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan laporan keuangan dan hasil dari operating income antara penggunaan metode absorption costing atau variable costing. Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang disebabkan juga oleh adanya perubahan dalam inventory atau persediaan. Efek-efek dari perbedaan tersebut yang pertama yaitu jika unit yang diproduksi sama dengan unit yang terjual, maka hasil dari operating income antara kedua metode akan sama. Yang kedua, jika unit yang diproduksi lebih banyak daripada unit yang terjual, maka hasil dari operating income dengan menggunakan metode absorption costing akan lebih besar daripada menggunakan metode variable costing. Nah, yang terakhir, jika unit yang diproduksi kurang dari unit yang terjual, maka hasil dari operating income dengan menggunakan metode variable costing akan lebih besar daripada menggunakan metode absorption costing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis operating income dengan menggunakan absorption dan variable costing. Jadi kalau kita memproduksi unit dan unitnya itu yang diproduksi itu lebih banyak daripada yang terjual, nanti akan berpengaruh ke finished good inventory. Nah, kalau misalnya lebih banyak, nanti finished good inventory-nya akan meningkat.
dalam absorption costing, bagian dari kenaikan ini nanti berpengaruh ke alokasi fixed manufacturing overhead dan inventory. Hasilnya nanti operating income bisa naik atau turun. Hal ini juga nanti bisa jadi salah pengertian bahwa operatingnya tuh efisien atau tidak efisien. Nah, contohnya ada front manufacturing company, jadi dia asumsinya tidak punya big inventory, salesnya juga 20.000 unit dengan harganya $75 per unit, dan salesnya tidak akan berubah walaupun lebih dari 20.000 unit yang diproduksi. Ada dua proposal, pertama 20.000 unit dijual dan diproduksi dan dijual, yang kedua proposal kedua 25.000 unit diproduksi dan 20.000 doang yang dijual. Untuk manufacturing cost-nya lihat yang proposal 1 yang pertama. Untuk variable cost-nya karena unit cost-nya $35 dikali 20.000 jadinya 700.000. Ini fix, kita nyari unit cost-nya tuh total cost-nya, fix-nya 400.000 dibagi yang diproduksinya berapa totalnya, jadi dapatnya $20 per unit, totalnya $1.100.000 atau per unitnya $55. Lalu ada selling dan administrative expenses, variabelnya $100.000, unit yang dijualnya $20.000, itu unit costnya jadi $5. Fixnya $100.000, jadi totalnya $200.000. Yang proposal 2 bedanya hanya di variable di manufacturing cost, variable manufacturing cost dan fixed manufacturing cost. Dimana yang variable manufacturing costnya tuh $35 dikali 25.000, totalnya $875, dan fixnya $400.000 dibagi $25.000, jadi per unitnya $16. Totalnya jadi $1.275.000 dan per unitnya $51. Lalu kita lihat dari absorption costing income statements-nya. Kalau dilihat buat kedua proposal, salesnya itu sama, 20.000 dikali $75, totalnya $1,5 juta. Lalu cost of goods sold-nya ini yang berbeda karena kita lihatnya dari cost of goods manufactured, biaya produksi. Yang proposal 1 kan diproduksinya 20.000 unit, dan per unitnya tuh butuh biaya $55, jadinya totalnya 1,1 juta. Dan yang proposal kedua itu 25.000 unit, biayanya $51, totalnya jadi 1,275 juta, $1.275.000. Lalu ending inventory untuk yang proposal 1 tidak ada karena semuanya habis dijual. Tapi di proposal 2 ada tersisa 5.000 unit yang tidak terjual, itu dikali biayanya, totalnya $255.000. Nah, total cost of goods sold-nya untuk yang proposal 1 $1,1 juta, dan yang proposal 2 $1.20.000. Gross profit-nya jadi untuk yang proposal 1 totalnya $400.000 dan yang kedua $480.000. Untuk expenses-nya karena tidak ada yang beda jadinya sama-sama $200.000. Lalu untuk operating income buat yang proposal 1 jadinya $200.000 dan yang kedua $280.000. Nah, kenapa bisa lebih banyak $80.000? Karena di yang proposal 2 yang terjual hanya 20.000 unit, tapi masih ada 5.000 unit. Nah, itu dihitung juga. Jadi kalau misalnya mau si front ini mau menaikkan operating income, dia tinggal naikin jumlah goods inventory, finished goods inventory sebanyak 5.000 unit. Dapat kenaikan $80.000 ini tuh karena fixed manufacturing cost-nya yang tadi $400.000 dialokasikan ke jumlah yang lebih besar. Nah, di sini tuh naikkan dari 20.000 ke 25.000.
Nah, berarti ini bikin biaya per unitnya menurun. Yang dari tadinya yang 20.000 unit itu sebesar $20, jadi $16 per unitnya. Sehingga itu jadi lebih murah $4, atau totalnya 80.000 lebih murah. Karena lebih murah, maka operating income-nya juga lebih banyak $80.000 daripada yang 20.000 unit doang yang dihasilkan. Tapi manajer juga harus hati-hati kalau misalnya mau menganalisis operating income dalam absorption costing, karena finished good inventory itu bisa bikin perubahan. Jadi kita sebagai manajer tidak boleh mensalahartikan kenaikan atau penurunan dalam operating income karena sales volume, prices, atau biaya. Untuk dalam operating income juga, untuk kedua proposal yang 20.000 unit atau 25.000 unit, operating income-nya tetap sama 200.000. Tidak perlu, walaupun 30.000 juga yang dihasilkan unitnya. Sekian. Penetapan biaya absorpsi dan biaya variabel. Setiap situasi pengambilan keputusan harus dianalisis dengan hati-hati dalam menentukan manakah pelaporan yang lebih berguna, apakah biaya absorpsi atau biaya variabel. Sebagai contoh, akan dijelaskan penggunaan biaya absorpsi dan biaya variabel dalam situasi pengambilan keputusan berikut. Yang pertama ada pengendalian biaya, penentuan harga produk, perencanaan produksi, dan analisis segmen pasar. Pengendalian biaya. Untuk suatu tingkat manajemen, biaya yang dapat dikendalikan adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajemen pada tingkat tersebut. Biaya tak terkendali adalah biaya yang dikendalikan oleh tingkat lain. Perbedaan ini berguna untuk melaporkan biaya kepada mereka yang bertanggung jawab atas kendali mereka. Biaya produksi variabel dikendalikan oleh manajemen operasi, sebaliknya biaya overhead produksi tetap seperti gaji pengawas produksi biasanya dikendalikan pada tingkat manajemen yang lebih tinggi. Karena biaya dan pengeluaran tetap dilaporkan secara terpisah di bawah biaya variabel, laporan biaya variabel biasanya lebih berguna daripada laporan biaya absorpsi untuk mengendalikan biaya. Selanjutnya ada penentuan harga. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak dapat dihindari. Dengan demikian, setiap harga di atas harga jual minimum memiliki fungsi untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan pendapatan. Karena penetapan biaya variabel melaporkan biaya variabel dan biaya tetap secara terpisah, ini seringkali lebih berguna daripada biaya absorpsi untuk penetapan harga jangka pendek. Contoh kasusnya adalah perusahaan Apple, di mana biaya iPhone hampir seluruhnya terdiri dari material langsung dan biaya variabel lainnya. Misalnya diperkirakan bahwa setiap iPhone membutuhkan biaya produksi antara 200 hingga 300 US dollar. Saat merancang iPhone baru, Apple harus berhati-hati menyeimbangkan fitur produk dengan biaya variabel material langsung. Misalnya iPhone X menyertakan tampilan edge-to-edge, penguncian wajah Face ID, dan kamera depan dan belakang yang canggih. Dalam menentukan harga iPhone X yang dimulai dari 999 US dollar, Apple harus menyeimbangkan biaya dan fungsionalitas dengan kesediaan pelanggan untuk membayar fitur tambahan tersebut. Dalam jangka panjang, perusahaan harus menetapkan harga jual yang cukup tinggi untuk menutupi semua biaya dan pengeluaran variabel yang tetap, dan menghasilkan pendapatan operasional. Karena biaya absorpsi termasuk biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya pembuatan produk, penetapan biaya absorpsi seringkali lebih berguna daripada biaya variabel untuk menetapkan harga jangka panjang. Perencanaan produksi. Dalam jangka pendek, produksi perencanaan terbatas pada kapasitas yang ada. Dalam banyak kasus, keputusan operasional harus dibuat dengan cepat sebelum peluang hilang. Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan permintaan musiman untuk produknya mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pesanan di luar musim yang tidak akan mengganggu jadwal produksinya saat ini. Faktor yang relevan untuk keputusan jangka pendek tersebut adalah pendapatan tambahan dan biaya variabel tambahan yang terkait dengan pesanan. Jika pendapatan dari pesanan melebihi biaya variabel terkait, pesanan akan meningkatkan margin kontribusi yang dapat meningkatkan pendapatan operasional perusahaan. Karena penetapan biaya variabel melaporkan margin kontribusi seringkali lebih berguna daripada biaya absorpsi dalam kasus seperti itu.
Dalam jangka panjang, perencanaan produksi dapat mencakup perluasan kapasitas yang ada. Jadi, ketika menganalisis dan mengevaluasi penjualan jangka panjang dan keputusan operasi, penentuan biaya absorpsi lebih berguna karena mempertimbangkan biaya tetap dan variabel. Yang terakhir ada analisis segmen pasar. Analisis pasar menentukan keuntungan yang dikontribusikan oleh segmen pasar suatu perusahaan. Segmen pasar adalah bagian dari perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan penjualan, biaya, dan pengeluaran untuk menentukan profitabilitasnya. Contoh segmen pasar meliputi wilayah penjualan, produk, tenaga penjual, dan pelanggan. Selanjutnya, analyzing market segments atau analisis segmen pasar. Jadi, kebanyakan perusahaan untuk melaporkan operating income untuk pembuatan keputusan internal itu dengan menggunakan absorption atau variable costing. Nah, yang absorption costing itu biasanya untuk yang jangka panjang, analisis market jangka panjang, sedangkan yang variable costing untuk yang jangka pendek. Lalu itu digunakan juga untuk penetapan harga dan penentuan apakah kita akan melanjutkan tetap produksi produk ini atau kita stop produk ini. Contohnya ini ada pada Camelot Fragrance Company. Jadi Camelot Fragrance ini memproduksi dan menjual parfum Guinevere untuk perempuan dan Lancelot Cologne for men untuk laki-laki, dan tidak ada inventory. Diasumsikan tidak ada inventory di awal dan akhir Maret. Ini ada sales and production data untuk bulan Maret sampai bulan Maret. Dari salesnya bisa dilihat Guinevere dari Northern Territory sebesar $60.000, di Southern Territory sebesar $30.000, dan total sales dari Guinevere $90.000. Sedangkan satunya Lancelot di Northern Territory $20.000, Southern Territory $50.000, dan totalnya $70.000. Total salesnya $80.000 dan $80.000, totalnya jadi $160.000. Lalu ada variable production cost. Itu untuk Guinevere sebesar 12% dari penjualan. Di Northern Territory sebesar totalnya 7.200, dan di Southern Territory 3.600, totalnya $10.800. Lalu untuk Lancelot juga 12% dari penjualan, 2.400 untuk yang Northern, 6.000 untuk yang Southern, totalnya 8.400. Total variable production cost berdasarkan daerah sebesar $9.600 bagi Northern Territory dan juga Southern Territory, totalnya jadi $19.200. Promotion cost-nya itu sekitar 30%, variabel 30% dari penjualan untuk Guinevere di daerah Northern Territory sebesar $18.000 dan di Southern $9.000, totalnya $27.000. Lalu untuk Lancelot sebesar 20% dari penjualan di Northern Territory $4.000, di Southern Territory $10.000, totalnya untuk Lancelot $14.000. Total promotion cost berdasarkan territory untuk Northern sebesar $22.000 dan Southern $19.000, dan totalnya $41.000. Sales commission dari Guinevere bisa dilihat itu variabelnya 20% dari penjualan, dan untuk yang Lancelot sebesar 10%. Sales commission di Northern Territory dari Guinevere sebesar $12.000, di Southern sebesar $6.000, total sales commission Guinevere $18.000. Lalu untuk Lancelot di Northern sebesar $2.000, di Southern $5.000, dan totalnya $7.000. Kalau berdasarkan teritori, di Northern sebanyak $14.000 dan Southern $11.000, totalnya $25.000. Dari sini bisa diasumsikan yang segmentasi pasarnya
pasar untuk Camelot Fragrance Company lebih ramai di Northern Territory, dan yang paling dominan adalah perempuan. Selanjutnya ada Sales Territory Profitability Analysis. Itu merupakan income statement yang mewakili contribution margin dari sales territories yang biasa digunakan di evaluasi performa kinerja lampau dan mengarahkan untuk sales effort yang akan datang. Hasil dari sales territory profitability analysis ini bisa jadi reduce cost in lower profit sales territories atau increase sales effort in higher profit territories. Ini contohnya masih pakai yang Camelot Fragrance Company tadi. Salesnya sama di kedua daerah sebesar $80,000. Variable cost of goods sold-nya juga sama. Manufacturing marginnya jadi sebesar $70,400. Lalu variable selling expenses-nya dari promotion cost untuk yang Northern Territory sebesar $22,000, tapi untuk yang Southern Territory lebih murah, $19,000. Lalu sales commission dari Northern Territory sebanyak $14,000, tapi dari yang Southern Territory juga lebih sedikit, sebesar $11,000. Jadi total variable selling expenses-nya untuk Northern Territory $36,000 dan Southern sebesar $30,000. Contribution marginnya dari Northern Territory sebesar $34,400 dan dari Southern Territory $40,400. Rasionya lebih besar di Southern Territory, yaitu sebesar $50,5 dibandingkan Northern Territory 43%. Tadi yang Southern Territory 50,5%. Lalu ada lagi product profitability analysis. Jadi biasa tuh digunakannya dalam mengambil keputusan terkait sales produk dan promotional efforts. Untuk contohnya kita juga masih pakai yang Camelot Company. Jadi bisa dilihat salesnya untuk Guinevere sebesar $90,000 dan Lancelot $70,000. Lalu variable cost of goods sold-nya $10,800 itu untuk Guinevere, dan Lancelot sebesar $8,400. Manufacturing marginnya jadi lebih banyak di Guinevere, yaitu sebesar $79,200, sedangkan Lancelot $61,600. Variable selling expenses-nya dilihat dari promotion cost. Untuk Guinevere sebanyak $27,000 dan Lancelot $14,000. Sales commission dari Guinevere sebanyak $18,000 dan Lancelot $7,000. Total variable selling expenses-nya untuk Guinevere $45,000 dan Lancelot $21,000. Nah, dari contribution marginnya lebih besar di Lancelot karena promotion cost-nya lebih murah. Bila dilihat dari contribution margin ratio juga lebih besar di Lancelot sebesar 58%, sedangkan Guinevere 38%. Di contoh ini tuh melihatkan kalau margin ratio di Lancelot lebih besar daripada Guinevere, sehingga kontribusi margin rasio Lancelot lebih besar itu karena promosinya lebih rendah dan sales commission cost-nya juga. Jadi manajemen harus mempertimbangkan untuk menaikkan atau untuk lebih menekankan Lancelot dalam marketing plan atau mengurangi promosi Guinevere dan sales commission cost-nya, atau juga bisa menaikkan harga dari Guinevere. Lalu terakhir ada salesperson profitability analysis. Nah, ini tuh berguna dalam evaluasi sales performance. Biasanya itu ada total sales-nya, variable cost of goods sold, variable selling expenses, contribution margin, dan contribution margin ratio untuk tiap salesperson. Nah, di contohnya ini masih pakai yang tadi, Camelot Fragrance Company. Ada 3 orang salesperson-nya. Pertama, Ines Rodriguez, Deshaun Thomas, dan
Beth Williams. Sales dari Ines Rodriguez totalnya $20.000, sedangkan dari Deshaun Thomas juga sama $20.000, tapi dari Beth Williams lebih banyak 2 kali lipat, $40.000. Totalnya di yang Northern Territory-nya itu sebesar $80.000. Nah, variable cost of goods sold-nya yang dari yang Ines itu $2.400, Deshaun juga sama, Deshaun Thomas. Lalu untuk Beth Williams karena 2 kalinya jadi $4.800. Totalnya untuk Northern Territory $9.600. Untuk manufacturing margin untuk Ines dan Deshaun sama-sama $17.600 dan Beth Williams $35.200. Totalnya $70.400. Lalu dari variable selling expenses, lihat dari promotion cost-nya. Untuk Ines dan Deshaun juga sama $5.000, sedangkan untuk Beth Williams $12.000. Totalnya $22.000. Dan untuk sales commission dari Ines dan Deshaun $3.000, dari Beth $8.000, totalnya $14.000. Total variable selling expenses-nya untuk Northern Territory jadinya $36.000. Untuk contribution margin paling besar ada di Beth Williams dan rasionya paling besar itu di Ines dan Deshaun sebesar 48%, sedangkan Beth hanya 38%. Ini kenapa? Karena promotion cost dari Beth Williams, dari si Beth itu lebih besar sebanyak $12.000, sedangkan yang lainnya hanya $5.000. Lalu untuk sales mix-nya, presentasi penjualan dan slot untuk Ines dan Deshaun sebesar 50% dan Beth Williams itu 0% atau tidak ada sama sekali. Totalnya jadi 25%. Satu faktor yang harus selalu dilihat saat evaluasi salesperson performance itu contohnya seperti sales growth rates, years of experience, customer service, territory size, dan juga performa yang aktual dibandingkan dengan budgeted performance itu juga bisa penting. Materi selanjutnya ialah biaya variabel pada perusahaan jasa. Yang pertama dari reporting income. Perusahaan jasa juga menggunakan biaya variabel dan analisis segmen. Tidak seperti perusahaan manufaktur, perusahaan jasa tidak membuat atau menjual produk, sehingga tidak memiliki persediaan barang di gudang. Perusahaan jasa tidak menggunakan biaya penyerapan untuk mengalokasikan biaya tetap. Selain itu, laporan biaya variabel layanan perusahaan tidak melaporkan margin produksi. Nah, sebagai ilustrasi penerapan biaya variabel di sini dalam perusahaan maskapai Blue Skies Airlines Incorporation ditetapkan biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan basis aktivitas. Nah, biaya diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel itu menurut cara perubahan relatif terhadap basis aktivitas. Aktivitas umum untuk perusahaan manufaktur adalah jumlah unit yang diproduksi. Sebaliknya, sebagian besar perusahaan jasa menggunakan beberapa basis aktivitas. Sebagai ilustrasi, seperti yang ada di slide sebelumnya, Blue Skies menggunakan basis aktivitas jumlah penumpang untuk layanan makanan dan minuman dan biaya penjualan. Blue Skies menggunakan jumlah mil yang diterbangkan untuk menganalisis bahan bakar dan upah biaya. Laporan laba rugi biaya variabel untuk Blue Skies dengan asumsi pendapatan $19.238 dan ditunjukkan pada tampilan berikut. Nah, di sini terdapat variable costing income statement dari Blue Skies Airlines Incorporation pada akhir bulan April tanggal 30.
Nah, berikutnya ialah analisis segmentasi. Laporan margin kontribusi untuk perusahaan jasa dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi pasar segmen. Segmen khas untuk berbagai perusahaan jasa ditunjukkan pada tampilan berikut. Nah, sebelumnya kami tadi mengilustrasikan pada perusahaan jasa penerbangan atau maskapai. Nah, di sini segmentasi pasarnya ialah penumpang, paket, dan rute. Nah, sebagai ilustrasi, laporan margin kontribusi yang dikelompokkan berdasarkan rute digunakan untuk Blue Skies Airlines Incorporation dalam menyiapkan laporan. Data berikut untuk bulan April digunakan. Nah, di sini terdapat data-data yang digunakan selama bulan April. Nah, di sini lebih spesifik kontribusi margin dengan rute dari perusahaan Blue Skies Airlines Incorporation per 30 April. Nah, dari data di atas menunjukkan bahwa rute Chicago ke Atlanta memiliki rasio margin kontribusi terendah 25%. Sebaliknya, rute Atlanta ke Los Angeles memiliki rasio margin kontribusi tertinggi, yaitu 30%. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.